Hai semuanya, maaf banget aku baru nge-spam sekarang lagi. Aku melanjutin Noms Horror dan ini adalah part 9. Jadi, aku tuh dapat mimpi kalau aku itu masuk ke sisi lainnya rumah aku. Jadi seperti biasa, aku tuh tiba-tiba bangun di rumahku sendiri. Tapi tuh semuanya kayak lebih gelap, lebih suram, gak ada orang, gak ada tanda-tanda kehidupan. Dan aku tahu betul kalau itu sisi lain. Cuman aku tuh positive thinking aja kalau aku tuh cuma bermimpi. Nggak beneran kalau jiwaku jalan-jalan gitu kayak film Insidious ya, moga-moga enggak ya guys, amit-amit. Dan aku tuh bener-bener nggak bisa dengar suara apapun, sangat duper-duper sunyi kecuali suara satu cewek. Dia tuh kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus kadang-kadang dia suka nyanyi. Cuman tuh aku susah banget guys nyari si cewek ini ada di mana di rumah aku itu. Jadi tuh aku cuma tahu kalau cuma ada aku sama dia di rumah itu, tapi aku nggak pernah ketemu dia ada di mana. Lanjut. Thumbnail. Aku tuh berusaha keras banget nyari dia di sekitar rumah. Buset, nggak naik-naik guys. Sampai akhirnya aku tuh nemuin dia di lantai 2 rumah aku. Adanya itu di kamar mandinya kamar orang tua aku. Dia lagi kayak nyanyi sendiri gitu, dan dia tuh ngebelakangin aku. Dan anehnya tuh aku nggak takut guys. Nah biasanya kalau misalnya aku nggak takut, berarti tuh sebenarnya si arwah yang, ya arwah atau apapun yang aku samperin ini, itu nggak ada niat jahat sama sekali. Dan aku benar-benar langsung nanya ke dia, kenapa kamu ada di sini? Ngapain kamu ada di sini? Kayak gitu. Terus dia berbalik badan dan dia tuh terlihat seperti manusia normal. Dia nggak serem sama sekali atau berdarah-darah atau pakai baju yang gimana gitu. Enggak, dia kelihatan kayak ya gadis remaja biasa gitu guys. Dan dia kaget setengah mati pas aku tuh bisa lihat dia. Dan dia bilang kayak dia tuh tahu nama aku. Dia bilang, Amanda, maaf ya kalau aku tiba-tiba ada di sini kayak gitu. Lanjut. Terus lucunya tanpa aku berusaha nanya-nanya dia atau kayak berusaha menyelesaikan mimpi aku, dia tuh ngejelasin semuanya langsung in detail. Jadi pertama dia bilang, Amanda maaf ya kalau aku ngagetin kamu, kalau aku ada di rumah kamu dan lain-lain. Intinya dia cerita ke aku kayak sambil jalan-jalan di sekitar rumah, kalau dia tuh cuma numpang lewat aja. Dia bilang dia tuh benar-benar kesepian dan dia tuh kayak nggak punya tempat, kayak dia nggak tahu harus kemana. Dia tuh kayak lost banget gitu. Jadi kerjaannya itu jalan-jalan di sekitar komplek aku gitu. Terus intinya kenapa dia seneng banget bersinggah di rumah aku, ini aku kaget banget. Dia bilang Mochi itu anjing pertama yang bisa lihat dia, dan walaupun mereka tuh berbeda kehidupan, tapi dia tetap bisa main sama Mochi gitu loh guys. Nah aku ngerasa ini tuh ngejelasin kenapa yang waktu aku ceritain itu tiba-tiba si Mochi tuh main di jendela sendiri itu loh. Aku tuh antara percaya dan tidak percaya gitu guys. Nah uniknya dari mimpi ini, lanjut ya guys. Nah uniknya mimpi aku itu, si cewek ini tuh dia kayak ngasih lihat kejadian ulang lagi. Jadi waktu kejadian si Mochi tuh gonggong-gonggongin jendela belakang itu, aku jadi bisa lihat kalau di jendela itu tuh ternyata ada cewek itu lagi dadah-dadah ke Mochi. Makanya kenapa si Mochi itu gonggong. Terus kenapa waktu di kamar aku itu si Mochi juga tetap gonggong, karena si cewek ini tuh ngejar dia ke lantai 3 dan dia dadah-dadahin Mochi lagi. Terus dia juga kasih lihat ke aku gitu, waktu itu dia yang bukain kandangnya Mochi. Dan ini tuh bener-bener bikin aku parah banget. Aku lumayan kaget aku bisa mimpi kayak gini. Dan kenapa aku sering banget dengar kayak suara tapak kaki, tapi tapak kakinya yang kayak aku bilang tuh gak pernah selantai, karena dia bilang dia tuh takut ngeganggu aku guys. Jadi kayak misalkan di lantai 2 kan gak ada orang, ya udah dia bakal jalan-jalan di sana. Pokoknya intinya tuh dia tuh gak mau ganggu aku lah guys. Makanya kenapa suara tapak kakinya itu tuh gak pernah terlalu jelas. Lanjut ke video terakhir. Nah kalau misalkan soal yang tas aku jatuh itu adalah, jadi si cewek ini tuh bilang dia tuh sadar kalau misalkan tuh aku salah satu orang yang bisa diajak komunikasi. Tapi kan nyatanya kan sebenarnya guys, aku tuh gak bisa ngelihat setan guys. Aku tuh cuma bisa berkomunikasi sama mereka lewat mimpi aja. Jadi kalau yang soal tas itu, dia tuh berusaha kayak narik perhatian aku, karena dia mau ngajak aku main guys, karena dia kesepian. Aku bahkan masih ingat namanya, aku masih ingat mukanya, ciri-cirinya dia. Cuma aku gak bakal ceritain, karena aku dengar-dengar katanya kalau misalnya aku ceritain ke orang lain itu bisa jadi terwujud gitu lah, aduh amit-amit. Tapi intinya sebelum mimpi aku berakhir, aku ngomong ke dia, ya bagus lah kalau misalkan kayak Mochi tuh bisa bikin dia seneng, dan kamu juga gak ganggu aku. Tapi I'm sorry, this is not your place. Tolong jangan tinggal di rumah aku ya. Kalau lewat aja gak apa-apa, tapi jangan singgah di sini. Abis itu dia cuma minta maaf dan dia pergi. Udah deh guys, abis itu aku bangun dari mimpi. Selesai.